Dua kata lucu dong. Bisa nggak sih main dua kata lucu tapi tema harus jorok gitu? Dua kata lucu tapi porno. Dua kata lucu. Bisa. Misalnya. Ada, banyak lah. Jablay sakit juga lucu. Iya kan? Gue mau ngomong titit ucok baba sebenarnya, tapi nggak dua kata lucu ya. Ucok baba titit, iya. Tadi apa? Jablay sakit. Jablay sakit loh. Iya, benar. Nggak bisa menghasilkan. Nggak bisa menghasilkan tidur ya kan? Jablay sakit gini. Tapi kalau kurang ekot aja sunyi. Kalau nggak terlalu ekot aja. Ayo dua kata lucu tapi porno, tapi jorok. Ini selangkangan kurir paling. Biasanya tasnya gede, Bang. Tasnya gede. Iya, keringet tuh pasti gede kan banget kan. Di luar mulu. Sampai mulu kerjaan naik motor ya kan. Kurir ya kan. Ini satu lagi nih terakhir nih. Iya, ayo lu apa lu? Buat apa lu? Ya ada sih, banyak tuh kan yang nelpon tuh Bang. Nggak biarin aja tuh. Kagak kenal nomornya juga biarin. Paling nawarin fitness tuh kayak gitu-gitu. Iya. Ya Jamaika Sange mah bisa. Gimbal ya. Udah giting sange lagi. Hari ini bersama dengan teman-teman Sohibul Diksi, mereka hadir karena mereka udah rilis digital download baru, bisa diakses di comika.id. Selamat datang di Sohibul Diksi TV. Bagiin KTP komik daerah, siapa yang mau? Mana muntah keluar kongguan ya kan? Shopee COD, begitu tangis bayinya. Terjadi banjir besar karena komplotan negro suka warna api kencing bareng-bareng Pak. Banyak orang yang sangat religius tapi tidak percaya kalau panca atis pernah dicurangin pas gambreng. Bikin yang enak Bang. Jangan suka sama statementnya Pak. Tahan belum. Pagi-pagi aku di miss call Dracula top chair. Pokoknya relax kalem maksimal. Anjay. Lu kan ini berarti yang keberapa lu? Judul keberapa? 3 dong. 3. Ada ininya nggak sih? Ada kayak kalau film kan ada Comic 8, Casino Kings gitu. Sohibul Diksi ada gitunya nggak? Sohibul Diksi seri apa gitu ada gitu. Sequel pertama kita ini ya, apa? Percobaan. Iya. Percobaan. Berhasil. Iya. Bikin lagi yang kedua. Yang pertama tuh bikinnya yang di Ketawa ya? Enggak, yang kedua CCC. Oh benar. Yang kedua CCC. Yang ketiga di atas. Di atas. Nah, yang ketiga tuh yang paling baru tuh ada judulnya Sohibul Diksi TV. Sohibul Diksi TV. Ya. Lu bisa beli di comika.id judulnya harganya berapa? Sekarang lagi diskon. Lagi 80.000. Lagi 80.000. Dari harga aslinya? 100. Sama bonus poster Nunung kalau Ngapain dapat poster Nunung anjing? yang tahun 96 Iya. kemarin. Ngomong-ngomong, lu tuh terlibat film Sri Mulat nggak sih? Enggak. Nggak, tapi seneng aja ya? Senang. Iya, gue juga ngamatin. Tadinya gue nggak gitu, harus gue akuin nggak gitu pede gue sama pilihan pemainnya. Pas ngeliat trailer sama posternya, kayaknya kocak juga bagus nih. sih. Lucu kayaknya. Kayaknya kocak nih. Iya. Iya, menarik sih. Banyak yang nggak ini ya, bukan banyak yang nggak kenal ya, tapi kayaknya mungkin nama baru kali ya. Jadi gue nggak gitu familiar. Saiful Jamil, Ibnu Jamil Ibnu mana Jamil lama, tapi ada anak-anak barunya kan. Biowan apa? Oh, Biowan. Nah, itu aja gua nggak Artis kenal. cilik ya, artis cilik tuh dulu. Yang dulu masih cilik tuh Biowan. Sama YouTuber. YouTuber. Aduh, yang temannya Awe Karin siapa tuh? Raditya Dika. Tapi dia YouTuber kan, Bu? Iya, yang cewek tuh yang Asep teman Suhaji juga Asep Suhaji juga YouTuber ya kan, dia punya YouTube. Ya YouTube juga kan sama. Siapa ya temennya Alkarin? Anya Geraldine bukan? Nah, itu dia tuh yang teman Erika. Erika. Emang Erika main? Yang di situ? Main dia jadi jujuk. Yang benar loh. Jadi jujuk. Erika yang jadi Juju. Wah, respect sih, respect. Fajar Nugros kan? Fajar Nugros. Kenapa kita promo film itu? Kita lagi aneh-aneh. Juga ya. Gara-gara dia bawa Nunung nih. Jadi gue waktu itu pas hari apa, udah lama sih ini, udah agak lama, datang ke markas, ke atas tiba-tiba ada TV-an. Oh iya. Diksi. Katanya gue ini habis ada ngerjain sesuatu. TV cembung. Mereka, untuk yang nggak tahu, Sohibul Diksi ini adalah super grup, gue nyebutnya rockstar sih. Kalau ngeliat posternya tuh mereka tuh kayak posternya dibuatin comika.id itu mereka kayak grup rock gitu. Jalannya tuh mukanya badung-badung semua. Kayak serius band. Pakai kostum-kostum aneh gitu-gitu. Dream Theater lebih. Nah, Dream Theater betul. Mereka ini kayak super grup, isinya komedian semua
yang awalnya ini untuk nge-recap dikit aja, awalnya tuh suka mainan diksi, terus awalnya 3 kata lucu, 2 kata lucu, terus mereka akhirnya bikin pertunjukannya juga ada dibagi atas terhadap beberapa segmen, orang suka nontonnya, terus ada keinginan untuk melihat mereka lagi, dan sekarang mereka katanya tur Cina ya katanya. Di Guangzhou. Shenzhen, ya. Guangzhou. Iya, Guangzhou gitu-gitu. Sama bisnisku Gunting Kuku katanya. Nah, mereka hadir dengan judul baru tadi Sohibul Diksi TV. Nah, gue pengen tahu apa yang pertama-tama mungkin yang bikin gue penasaran adalah berarti sejak pertama kali resmi berdiri itu udah berapa lama? Tahun keempat kali ini. 3. 3 ya, tahun 2019 itu kan. Udah. Iya. 2019 sampai Belum ada ini ya, belum ada personel yang keluar, kan band suka gitu. Oh, dari awal udah ada. Aku dari Oh awal. iya dari awal banget. Masih ada orang-orangnya masih sama. Sebelum show malah ya? Sebelum show keluar. Wah, kasihan banget itu. Itu ibarat katain, lu tahu band tangga nggak? Kan ada satu cewek yang pas giliran tangga naik tuh dia keluar, Iya, dia iya. ikut ngerasain terkenalnya tangga tuh. Keluar. Siapa yang keluar? Apep Dodo Karawang. Siapa apa dulu? Ada Dulu makanya. ada. Makanya nggak terkenal, Iya. kalau harus DJ kan. Keluar ya dia ya? Dia keluar. Dikeluarin sama lu kali karena nggak lucu. Enggak, dia ngundurin diri. Mundurin diri. Kenapa dia? Biasalah ya kan. Narkoba ya? Bukan. Enggak. Main perempuan. Nah, itu dia. Jadi kan lu kan berapa? Bertujuh ya? Iya, betul. Berarti awalnya berdelapan. Tujuh. Oh, dia keluar, Diganti. dia udah nggak ada, kita bikin grup ya gitu, kita jadiin, kita seriusin atau gimana? Enggak, udah mau show seminggu lagi. Seminggu lagi betul. Itu aneh. Seminggu lagi mau show dia keluar. Terus bingung kan, kita segmennya udah dibagi. Itu terus ada yang ngasih rekomendasi si Yuda Brajamusti tuh. Udah nih komik lucu banget nih, isinya Aris DJ tadi gitu. Udah terus suruh datang. Udah coba ngediksi, ternyata aneh. Udah masuk dah ke orang. Iya, ternyata aneh banget Aris DJ. Iya, dan dalam 3 tahun ini udah jadi apa nih Sohibul Diksi? Yang tadinya sih gue berasumsi cuma tongkrongan ya, diseriusin jadi pertunjukan, terus sekarang jadi apa gitu? Kalian tuh apa sekarang? Ada yang jadi juara suci ya kan. Iya. Ada yang pegawai Comika, iya. ada yang jadi pegawai Marcel. Iya, saya ngajar di bimbel gitu. Iya. Apa bukan Marcel siapa? Kici. Oh iya bener gitu. Iya bener. Marcel. Relax. Relax. Iya. Si Ripai punya toko elektronik. Elektronik. Glodok sekarang. Berkat Sohibul Nggak, Diksi tapi semua ya? tapi Sohibul Diksi ini punya ini nggak? Apa istilahnya ya? Kalau di band tuh namanya apa ya? Bukan rodis. Namanya apa sih? Yang Grupis. Grupis. Ada grupis nggak? Nggak ada kita. Ah, kan lu kan doyan ngewe ya. Oh, grupis yang ini banget gitu ya. Iya. Ada bang, kalau live biasanya orang yang nempel-nempel itu lempar aja. diksi. Lempar diksi. Kagak, maksud gue. Cewek-cewek Oh, gitu. cewek-cewek gitu. Enggak, karena ini gue beneran ngerasa Sohibul Diksi itu kayak grup rock gitu. Beneran gitu, isinya bengal dan segala macam. Biasanya kalau tiap band tuh selalu ada yang ini sih yang ini yang playboy-nya nih gitu. Oh, ini yang paling sering mabuk nih. Kalau di Sohibul Diksi siapa? Yang paling cakep siapa di antara lu? Ya gua lah. Tempat agama. Yang gantengnya kan suka gitu kan, di kan ada yang satu gantengnya kan. Kayak Morgan gitu ya. Iya. Yang Suka mabok Putra. yang mabok Putra juga ya. Kayaknya semua ngumpulin di dia ya. Yang narkoba dia, yang badung dia. Emang Putra, yang paling rockstar Putra. Kita mah ketularan doang Pak. Iya. Yang paling bocah siapa? Yang paling muda di antara kalian? Aris. Paling muda. Aris ya? Iya, Aris. Aris. Dia sering jadi target bercandaan dia karena dia mungkin paling kecil gitu. Terakhir kemarin kita keluarin terus kita masukin lagi. Iya. Gara-gara usil aja. Enggak, gara-gara JR telat. Datang telat. Bego lu Aris. Ini udah paling muda, nggak profesional, nggak jelas banget jadi orang. Muda-muda juga 30 umurnya. Oh iya, semudah-mudah ini 30 sebenarnya ya. Iya. Terus kalau yang paling punya ide siapa ya? Yang paling ayo kita bikin yuk gitu. Rio lah. Bang Rio yang ini udah. Oh, Leader. ambisius. Iya, Ambisius. Parah. Pernah curhat sama gue di pinggir jalan, ya bener jalan deh, di pinggir jalan gedung gitu, curhat karir sama gue. Iya, ambisius dia. Iya. Ayo Spanji, kalau udah satu grup nggak ada yang gerak kayaknya nggak ikut kan? Iya, benar. Udah ada yang satu yang lebih Mana aparat lagi yang nyuruh-nyuruh kan. lebih serius gerak gitu Iya. sudah. Iya benar.
Nah, akhirnya yang punya kemudian inisiatif untuk bikin pertunjukan ketiga, ini siapa berarti? Emang Rio juga atau emang lu sepakat kayaknya kita tiap tahun satu deh? Karena kan 2019 kan, yang pertama. Yang kedua tahun berapa? 2020 awal. 21? Ya, 22 ya belum Iya, ya. kan? Apa emang rencana tiap setahun sekali atau apa? Emang kepengennya gitu setiap tahun sekali ada nih. Terus kemarin kan lama tuh, guanya kompetisi, putranya si Budi Comika, Kicunya kemana gitu. Selesai itu kayaknya nggak. Jadi Comika nggak sibuk deh. Kagak sibuk. Dulu-dulunya godain Seni doang kerjanya. Terus gue perhatiin Putra tiap kali kerja ngeliatin kamera doang begini. Gitu. Emang itu kerjanya. Iya, pada sibuk-sibuk akhirnya baru sempat. Iya, terus kayak ngumpulnya bikin apa gitu, terus ya udah. Terus gue kepikiran itu, gue pernah ada di kabaret itu tuh di daerah Ciganjur bikin TV keliling. Lu dulu? Lu dulu ikut kabaret? Bukan, ada. Oh, lu pernah ngeliat? Gitu, ada orang yang bikin Kang Cesa tahu Cesa yang Thomas Panji juga. Cesa editor film Cesa. Iya, Kang Cesa. Dia bikin apa? Sama Cesa itu TV keliling namanya di Ciganjur. Oh ya? Jadi gue sama dia kan tetanggaan tuh depan. Oh iya, dia cerita ya benar-benar. Yang ngisi Awe, Ence Bagus, itu pernah yang stand up juga, kita bikin TV keliling gitu. Terus gue kepikiran kalau Sohibul Diksi dibikin dalam satu TV kayaknya lucu nih, ya kan. Cuman isinya acara-acara TV gitu. Udah kok, ngobrol tuh, dia boleh ya udah. Pecah segmennya akhirnya. Lu ketemu ide kayak gitu tuh, lu lagi giting atau lagi? Dulu masih masih gampang-gampang. Emang sekarang udah enggak? Udah enggak ada. Lu doang dong kalau gitu. Kagak gua udah berhenti gua. Oh gitu. Ketika dilempar anak-anak langsung, oh bener juga tuh. Iya enak nih, karena gampang maininnya, tinggal. Ya acara TV kita cari aja. Iya, mau apa nih berita, masukin berita. Makanya lu apa cuaca ya? Iya, sama kan waktu itu kita 2021 itu sering TV ya? Ya, sering TV. Sama Putra bilang, pas nih kayaknya kita kangen masuk TV, jadi kita bikin TV sendiri aja gitu. Udah. Nah, dari ide itu diunculin sampai akhirnya syuting, produksi ya di atas, itu berapa lama jedanya? Sebulan. Cepet juga ya? Januari kita kan bikin tuh set, udah Februari deh kemana ya? Sebulan. Sama Upil, meeting. Nggak ada latihan, lu pada nggak latihan? Latihan itu. Gue juga penasaran prosesnya. Gue lupa deh, kayak pernah gue tanya. Karena kan lu pernah promo juga kan? Ini kan tempat promo sejuta komika ya sebenarnya. Gue lupa deh prosesnya. Jadi sebenarnya lu latih, tapi nggak persis seperti yang nanti bakal dilakuin. Nggak. Ya, betul. Karena kita nyimpen masing-masing. Karena Iya. kita harus ngagetin temen juga. Iya. Jadi yang dilatih apa? Ya udah nih kita tahu nih bahwa kita kan berita mainnya sekian menit. Mesti kalau berita gini lucu nggak sih, tapi tetap ada senjata yang kita kunci. Iya. Karena kalau temen kita nggak kaget kan nggak ada yang ketawa Iya, juga. bener. Paling nggak responnya di temen dulu. Yang Namanya kayak diksi kan. kuis, jadi si Ripai bikin pertanyaan, jawabannya terserah lo. Pokoknya bikin Yang kaget paling- aja. Yang paling lucu menang gitu. Oh, lucu banget. Dan latihannya berapa kali untuk sebelum pada akhirnya manggung? Atau cuma sekali? Kalau kemarin lebih ke ininya. Banyak ngopinya daripada latihannya gue rasa ya. Iya. Lebih ke teknis Mas Manji, takutnya kan itu kan buka tutup layar kan, gitu-gitunya. Lebih ke itunya kalau kita ngomongnya sih nggak latihan lagi, lebih ke maksudnya gentiannya kayak gimana nih gitu-gitu supaya enak orang nontonnya. Kadang-kadang ya orang kalau misalkan misalnya dalam konteks kalian tuh sering bikin pertunjukan, terus tiba-tiba untuk pertunjukan berikutnya lu pengen ngide sesuatu yang beda. Biasanya datang dengan masalah-masalah yang kadang-kadang kita pikir, aduh nggak perlu banget sih ini masalah, kita kan pengen ngelawak doang, kenapa jadi mikirin teknis gitu-gitu. Ada kayak gitu nggak teknis? Yang bikin TV siapa? Gua nggak tahu. Yang ngurusin gitu-gitu siapa? Gua nggak tahu. Itu yang bikin siapa tuh TV? Dari Comika. Cuma idenya dari Upil ya, Upil bikin sendiri kayaknya dia nge-chat sendiri dia. Oh dari Comika ID yang ngerjain. Oh gitu, lu request aja gitu. Gua ngasih ininya kan sama anak-anak nih bang, kayak gini bang, pokoknya semuanya konsepnya gini nih, ngisi acara gini, pokoknya harus TV-nya harus segede ini nih. Bisa nggak ke TV-nya? Bisa. Ya udah, jangan nggak bisa gitu udah. Karena TV-nya kekecilan juga nggak enak dilihat soalnya kan bisa agak gede ya. Paling kita waktu itu yang agak kendala di lagu ya. Lagu kan kita bikin sendiri tuh. Bikin semua lagu. Mau nyewa di MS waktu itu wah. Kurang duitnya kan. Ada yang lagi sibuk sama memes ya kan. Iya, mau nyewa di MS tapi dia beli Prabowo kan. Nggak klop nih kan. Kan Jokowi ya. Iya benar, Jokowi parah. Jadi lu bikin lagu. Lagu bikin biar nggak copyright. Bikin dia nggak copyright. Jadi lagu berita apa segala macam bikin musiknya. Siapa yang ngerjain? Ada anak. Lu ngapain sih dari tadi diem aja setan lu diem doang. Apa lu kerja lu apa di sini? Ya saya akunting sih. Akunting. Jadi lu kayak minta tolong orang
bayar nih orang ini Bayar. Oh gitu. Bayar. Sebenarnya Kicuy bisa. Iya. Cuma karena sibuk di Marcel ya Iya, udah. benar. Kicu bisa kan, Kicu. Nggak jelas banget Buat Kicu, yang musik. anjing lucu. Habis itu dia juga baru putus lagi waktu itu. Oh itu Ah, yang iya, masa-masa Baru banget. lu belum lihat ya interview gua sama dia di sini? Udah. Itu orang kocak banget ya. Iya. Nggak Orang nyangka gua ya? lihat nangisnya, ketemu nangisnya di rumah Marcel. Iya banget. Tenggukan ya? Lucu banget ya bentuknya kayak gitu tapi melo tuh kayak. Iya, tapi itu kisah klasik cowok sih. Klasik cowok yang istilahnya kalau dalam bahasa Inggris took for granted gitu. Jadi kayak seakan-akan menyia-nyiakan apa yang kita punya gitu. Kayak dia nangis banget kan itu kan. Iya. Iya. Emang udah waktunya ditinggalin. emang Kata gua gue cewek. juga harus gue ngomong sama Kicuy masih banyak cewek kan. Gak ada cewek juga masih banyak cowok. Iya. Jadi sikat. Oke, terus udah gitu dari ide itu terus lu ngebagi segmen. Lu ngurusin segmen apa gitu pembagiannya? Jadi sesuai yang kita ahli nih misalnya kayak dia kan wah jago masak nih, Dia malah nih, bikin itu acara kan. masak-masak. Ya udah, jadi Siska Sutomo lu. Siska Iya. Sutomo. Nah, gua ngajuin gua jadi kayak ini deh. Kayak perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca. baca berita. Gue perkiraan cuaca deh kayaknya enak diksinya nih gitu kan. Gitu-gitu. Cuma Aris aja yang kita suruh lu stand up lu anjing. Iya. Aku pakai kuncian aja ya. Lu pakai stand up, mukanya harus pakai stand up. Oke, jadi sebenarnya segmennya apa aja? Dari awal sampai akhir. Boleh diungkap? Boleh. Segmen pertama itu cerita sejarahnya berdiri Iya. gedung Comika. Alsidik ya. Yang ini siapa? Kicuy. Oh, gitu. Sama dia pembukaan. Iya, itu namanya kalian tuh apa sih, cerita ngaco apa sih? Pokoknya Kicuy itu selalu punya pokoknya kalau dia bangun situ dia akan cerita sejarahnya gedung itu berdiri pokoknya. Itu Kicuy itu. Kicuy. Bagi-bagi sembako juga sekalian kan. Bagi sembako. Iya, iya. Lalu kedua tuh stand up si Aris. Aris. Ketiga tuh quiz. Kuis. Iya. Kuis ini apa? Family Gocap ya? Iya, Mami Gocap. Bukan pemain teratur. Bukan family gocap. Itu siapa? Itu berlima tuh. Berlima, MC-nya MC-nya Ripai. MC-nya Ripai. Terus Pokoknya Levi. layangan putus versus ikatan cinta. Ikatan Cinta. Oh. Pemain sinetron. Oh iya iya. Gue soalnya kan Somistis, quiz ya. somistis. Iya, iya. Lucu banget anjing. Habis kuis ini ya? Abis kuis Baca itu berita. berita. Oh iya berita. Berita sama Perkiraan ramalan cuaca. cuaca. Berita siapa? Gua sama Ripai ramalan cuaca Putra masuk di tengah-tengah segmen berita kan bisa ada orang ramalan cuaca Ya, yang ya, dari ya. zaman dulu kan. Iya iya iya. Habis itu Abis itu Levi, dakwah. Dewi dakwah, dia jadi orang Israel. Iya, jadi rabi. Jadi yang rambutnya dikit-dikit gini. Iya. ya apa? Yahudi imut ya kan? Yahudi Iya. Yang di lucu banget. Habis Dewi itu masa-masa. masa-masa pala. Saya sama Bang Kicu. Yalah Kicuy, tapi setelah masak-masak tuh Banyak ini. misalnya kayak kita bocorin, aduh pengen masuk sepatu anak pang nih. Dah, tunggu aja bang, bentar lagi anak pang lewat. Ada anak pang lewat, sepatunya ambil dimasak gitu. Gua rasa ya, hiburan komedi kalian itu adalah patahannya yang aneh banget menurut gua. Ah, udah nggak tahu planet ya. Iya, udah. Iya, jadi orang kan, ini dari mana nih kayak gini gitu. Agak beban gak sih bahwa salah satu yang jadi brand komedinya Sohibul Diksi adalah imajinasi gitu. Dan patahan yang orang nggak nebak gitu. Kayak gue kadang-kadang kalau ngeliat, karena gue suka Malik and the Essentials ya, gue kadang ngeliat ini dari album ke album, dari lagu ke lagu, kenapa keren mulu, beban gak ya gitu mereka bikin lagu. Anjing kalau lagu kita jelek, kayak kalau Beatles kan nggak peduli ya, udah legend tiba-tiba ada lagu obladi oblada gitu ya, biarin aja gue pengen bikin lagu aneh gitu. Kalau lu nggak peduli, udah mah kita bikin aja. Atau lu ngeliat dua karya sebelumnya, wah ini kita mesti jauh nih dari yang kayak gini gitu. Ada kayak gitu nggak? Kayaknya kalau tunggu mah harus ya. Harus lah. Karena kan ya paling itu sendiri kayak bikin apa lagi ya gitu. Bikinnya tuh jangan sama deh kalau bisa gitu. Terus aja pokoknya. Kayak Sohibul Diksi TV kan nih kayaknya masih bisa dibawa panjang kan. Karena segmen kan belum semua acara TV kita masuk. Iya benar. Oh iya, acara TV banyak banget. Banyak banget. Acara horor, langsung Iya. azab-azaban. Iya benar banget ya. Jadi mau ini yang ini nanti kalau mau ada lagi, yang kedua ya tetap formatnya kayak gini tapi acara TV yang Acara lain, lain. acara yang lain gitu. Iya, waduh benar juga ya. Berarti kreatifnya bisa nggak putus. Ini semua masih di antara kalian bertujuh? Iyalah ya, udah 7. Karena kan gini ya, ngomongin Sri Mulat, sebagaimanapun semua Sri Mulat adalah pelawak, tapi biasanya dia ada lagi orang yang tidak bermain, yang kerjain nulis. Iya kan? Gogon tuh dulu nulis loh. Gogon tuh dulu nulis untuk mereka sebelum pada akhirnya Gogon main juga gitu. Kalau lu masih dari kalian aja?
Nulis Iya, sendiri iya, masih masing-masing. sama. Iya. Ya, masing-masing. Jadi nggak ada Masing-masing. orang luar gitu, nggak Nggak kayak Ada. Kici bisa kerja sama Marcel, sekarang Marcel kerja nulis buat lu pada. Kayak gitu. Ya susah lah Marcel nulisin buat kita ya kan. Iya. Agak berat. Ya. Berat. Dia lagi kasus juga sebenarnya. Iya. Kita mau nyewa Adriano Colby. Anjing aneh banget kalau misalkan tiba-tiba Sohibul Diksi kreatifnya Adriano Kalbi. Adri lucu kali ya. Jadi total durasinya berapa itu? 2 jam. 2 jam. Itu 2 juga jam. dari 2 jam potong. 3 menit kayaknya. Iya, dari lewatnya. berapa ya? 2 jam 13. 2 jam. Iya. Per segmen berapa? Beda-beda? Nggak sama atau 15 menit atau Ya, kurang lebih Kira-kira 15-an. segitu. Nah. 15. Wah gila juga ya 2 jam ketawa-ketawa kocak. Ah gitu. Sampai yang Konon katanya kalau giting makin lucu katanya. Gue nggak nyaranin. Siapa tahu ada yang dari luar negeri. Di Amerika Serikat memang belum bisa beli comika.id. Karena di Amerika Serikat aneh deh, transaksi online itu nggak pakai OTP. Makanya nggak pernah bisa. Kalau kita beli online, ada kan dapat kode. nomor OTP kan. OTP-nya kita masukin jadi bisa transaksi. Kalau transaksi online di Amerika Serikat itu banyak nggak pakai OTP. Gue juga nggak ngerti. Tapi di Eropa tuh digital download gue tuh ada yang download dari Eropa, dari siapa tahu kan ada yang dari Belanda, giting kan boleh di Belanda. Boleh lah. Di Jerman. Iya Kalau- kan? Bener nggak? Lebih lucu nggak kalau misalnya nonton Sohibul Diksi? Iya lucu banget pasti. Kalau lu tahu? Kalau lu tahu? Ih, lihat Lu giting sekarang lu giting apa ngantuk sih lu? Lu ngantuk Panji. Oh, sakain giting. Enggak ya? Udah Kalau enggak. Ya, udah enggak. Ya, tapi gua selalu ngerasa Sohibul Diksi itu hiburan yang mungkin sampai sekarang juga masih belum ada padanannya. Belum. Kalau yang bikin grup banyak. cuma stand up dia. Tenang. Iya, betul. iya, satu-satu gitu Bertiga stand up, berempat stand up masing-masing. Paling podcast duduk berempat ngoceh-ngoceh. Iya, tapi itu kan talk show sifatnya, Karena talk show iya. lucu. Kalau ini kan enggak ya. Sketsa kalau kita. Sketsa. Kostum kita pikirin juga. Nah, Ya, kostum. Oh iya, gue baru ingat Gini, kostum gini. ya, kostum. Iya. Kita Dia- punya wardrobe sendiri. Wardrobe. Iya. Abis- masing-masing ngurus sendiri atau emang ada orang yang ngurus wardrobe? Enggak, kita Kita kita, masing-masing. kita bajunya apa nih? Baju. Kayak Iya. gini. Pikirin semuanya, bajunya apa nih? Bajunya apa Iya, nih? beli. Kan kita punya wangkas banyak tuh. Beli lah, beli. Yoi. Oh ini kayaknya baju. Enggak habis tuh duit untuk minum-minum. Gak ada minum-minum kita. Gua kerjanya merusak reputasi Iya. Kenapa kita di framing ke sana mulu sih? Karena gua obsesi untuk membuat kalian rockstar gitu. Sayang banget soalnya bentuknya udah rockstar, udah kelakuan rockstar aja dah. Udah ganti agama. Kawin lagi gitu-gitu. Penggemar kita rakyat soalnya ya. Iya benar ya rakyat ya. Sangat aktivis banget itu. Ya berarti level minuman, berarti pemabuk juga tapi level minumannya Amer gitu Iya. misalnya. Iya. Iya. Kalau manggung Amin selalu ada. Iya bagus biar agak nyantai dikit aja. Iya, Lu lu- tuh pernah tur nggak sih? Ini baru mau nih, abis ini. Oh iya soalnya startnya aja pandemi ya. Ya, Ya. ini. Iya, waktu itu pas pandemi aja kita motor ya kan waktu Mau itu. tur awalnya, Hmm. nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya sekarang mau tur. Iya, tapi karena banyak ya ke kota-kota yang deket, Karawang. Iya. Terus ke mana? Ya udah kayak promonya ini Bandung aja lah tuh paling turnya jauh. kayak promo film nggak terlalu laku, total promo film terlalu. Jadi kalau misalnya film PH tuh kalau ada film, filmnya kira-kira nggak terlalu laku, ya dikirimnya ke Karawang, ke Cikarang, Iya, gitu. Bandung paling Iya, jauh, Bandung Bogor. paling jauh, Ya udah, Bogor, itu Puncak, aja udah iya. promo luar kota itu. Iya. Iya bener. Terus, Tapi lu ada rencana mau ke sana? emang ini, Oh kan si Levi Karawang ya? Iya, Ya, tahun ada. ini emang rencananya tur ini dari teman-teman saya. Buat TV-nya gimana kayak gitu bentuknya? Ini kita pakai apa besok konsepnya beda aja. Beda ya. lagi konsepnya udah. Oh, iya soalnya buat kenapa tadi gua nanya soal nggak ada yang lain seperti kalian, karena mungkin manggungnya kurang masif. Karena kalau manggungnya masif, orang jadi terinspirasi untuk pengen jadi kalian, ngerti nggak maksud gue? Oh, iya. Jadi mengakses kalian tuh paling dari YouTube, dari Instagram, tapi itu kan nggak utuh ya, nggak seluruh pertunjukan. Kalau mau digital download, tapi mungkin anak-anak yang kelak akan jadi generasinya kalian tuh belum generasi transaksi, yang belum jadi orang-orang yang beli digital download kan? Iya. Jadi lu mesti tur, tiket pricingnya nggak usah seharga digital download gitu misalnya. Tapi karena ada nggak yang pengen masuk grup? Gue bisa kayaknya masuk Sohibul Diksi, mau dong gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Awal banyak ya. Ada awal-awal. Awal banyak. Lu tolak-tolakin semua ya? Kadang-kadang kita gini, kenapa harus dia sih gitu ya? Kalau komik-komik dari komik gitu, kok dia sih yang dipilih gitu? Aris, Aris kan gitu. masih jadi debat tuh Aris kan. Kenapa Iya. ngajak Aris Iya. gitu? Terus Arisnya sendiri ngerasa enggak kok gue layak di sini gitu nggak? Arisnya jadi berasa
rockstar si anjing. Malah jadi lebih kuat ya. Tapi setiap grup ada gitunya gue rasa. Iya. Setiap grup ada gitunya kayak siapa ya? Kalau podcast sih nggak masuk ya. Tapi gue rasa kayak Improvindo gitu misalnya. Ya kan orang mempertanyakan kenapa ada siapa yang waktu itu di penjara? Reno. Reno Fenadi ditanya, atau Isman ditanya, atau kadang-kadang Megdani ditanya, oh dia Megdani liar doang. Padahal sih kalau jadi satu ensemble sih bagus gitu. Tapi kan selalu ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ya, Aris nggak usah dipikirin, langsung keluar aja. Nggak usah dipikirin, langsung keluar. Tapi ya, ketika kita nggak ngeliat ada yang kalau misalnya ada yang bikin mirip sama kalian marah nggak? Enggak lah. Aman lah ya. Karena pasti nggak paling kalah. kalah lucu aja paling. Itu anjing beda. Kalah. Udah pasti kalah. Iya, Kali. misalkan founder nih bikin kayak Sohibul Diksi pasti kalah lucu juga. Gue cukup yakin ya. Gue nggak bisa main dua kata lucu kayak gitu-gitu, nggak bisa. Gue pernah main dua kata lucu, gue nggak pernah lucu gue main dua kata lucu. Siapa yang bisa ngalahin Kicu kayak gitu aneh itu. Ngalahin si Putra. Lu semua aneh sebenarnya. Ya tapi karena gini ya, Dave Chappelle waktu itu pernah ngomong secara terbuka, dia sebel ngeliat Key and Peele main permainannya dia. Dulu kan waktu ketika masih ada Chappelle Show 2 season itu kan sebenarnya main sketsa. Dave Chappelle tuh main sketsa. Key and Peele tuh mirip kayak gitu. Sampai Dave Chappelle bilang, bete gue sekarang mesti ngeliat tiap hari Key and Peele ngelakuin permainan gue gitu. Jadi kalau lu ngeliat orang lain kayak gitu, lu mesti nggak apa-apa. Enggak lah. Jangan-jangan lu kan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tuh bisa rahasia dagang, bisa merek, bisa karakter, bisa teknologi. Tapi kayaknya pola juga bisa gitu. Kayak yang lu bikin ini sebenarnya bisa dilindungi. Jadi sebenarnya bisa aja lu orang nggak boleh main permainan lu, tapi lu bikin boleh aja, siapapun boleh main. Dulu kan kita sempat di TikTok ada tuh yang iya, rame-rame. iya. Dua kata lucu, jeger-jeger. Pada mention ke gua, mention ke dia. Bang, ini bang, bodo amat. Gue inget waktu zaman pandemi lagi kenceng-kencengnya bulan Juni, gue bikin konten ngelawak. Ingat, lu pernah ikutan tuh? Iya. Yang gue beda layar ya. Iya. Jadi intinya adalah siapapun yang merasa senang bermain ala mereka, tapi nggak masuk dalam tim mereka, ya udah lu bikin aja sendiri nggak apa-apa. Mungkin ketika makin banyak, malah marketnya makin gede, job jadi makin kenceng. Jadi orang milih kan. Oh tahu gitu, gue ngapain pakai grup B ini, mending Sohibul Diksi aja gitu. Lebih murah ya. Murah jangan dong, lu di atas justru lebih kualitas. Si tour yang mau lu jalanin ini berangkat dari bukan hasil ya, artinya kan digital downloadnya kalian, si Sohibul Diksi TV, tentu kan naikin lagi pembicaraan terhadap Sohibul Diksi, awareness lagi naik, terus itu yang mau lo manfaatin untuk jalan. Udah tahu kapan rencananya? Bulan Juni kali, Bulan Juni. Iya. Udah ada target mau berapa kota? Nyoba 2 paling. Ya, itu mah bukan. Kan nyoba kalau emang 2 ini lanjut. Itu mah berkunjung. Siapa tadi bayi kan? Emang kita beda, berkunjung. Sohibul Diksi bukan Sohibul Diksi Tour nasional ya, berkunjung. Ini kan, tapi kita pakai nggak apa-apa kata-katanya. Berkunjung. Ya pakai aja. Tapi kan kalau lu lucu sih. Kerawang, Depok kan udah kota. Iya. Bener juga sih. Tapi kalau Depok udah pasti nontonin kemarin-kemarin. Di sini. Bandung. Kalau Tangsel, kayak Pamulang itu kan agak jauh tuh. Iya. Iya mungkin ya. Bandung bisa lah ya. Bandung, Sohibul Diksi berkunjung ke Pamulang lucu sih. Iya benar. Ke Cikarang, ke Karawang. Iya berkunjung. Soalnya kita kayak sulap sih, jadi ibaratnya panggung tuh harus kita iniin dulu. Kan kalau stand up. Iya. Gini kalau kita ini masuk ke situ sini nih. Iya, Udah kayak sini muat dah. Kita mah ribet di awal sebenarnya. Ribet di awal nih, masuk nih gini nih. Penting gentiannya ke main masuknya teater gimana. ya. Gitu-gitu yang susah. Kayak tuh. OVJ. Iya. OVJ. Tapi bagus menurut gua karena berarti kalau lu ribet untuk nyiapin kayak gitu, berarti experience-nya juga nggak biasa gitu. Ya, gua sih selalu berharap yang dilakuin sama siapapun ya, kayak misalkan Sohibul Diksi ngelakuin sesuatu tuh jadi memicu orang lain juga gitu untuk ngelakuin hal yang sama. Jadi nanti ya udah selera-seleraan aja. Karena kan kayak gue inget dulu gue tuh suka banget sama Padeyangan Project. Iya tuh bagus. Padeyangan Project. Padeyangan Project kan sebenarnya dari Padeyangan dulu. Padeyangan itu kan kabaret sebenarnya, Padeyangan itu Pajajaran dan Padeyangan. Iya. Lalu di antara Padeyangan itu beberapa orang
cabutan bikin namanya Padeangan Project. Iya, Padeangan. Yang sekarang Jo. kita tahu sebagai legendaris. Itu tuh yang bikin nasib anak kos gitu kan. Abis itu turunan ada Padeangan. Ada Padeangan 6 abis itu. Iya. Ada Project Pop abis Project itu. Pop, iya. Abis itu ada lagi satu grup tapi nggak sempet naik, namanya apa ya? Padeangan 6 bukan ya? Padeangan 6, Padeangan 6. Project Pop, sama ada apa. Tapi itu tuh generasi yang lahir gara-gara si Padeangan itu. Padeangan Project Padeangan gitu. Project. Jadi siapa tahu Sobil Diksi kan memicu yang kayak gitu-gitu lagi. Amin. Iya. Belum ada berantem internal. Ah, tai lu nggak pernah ada kontribusi lu gitu. Ya paling kan Bagito kan gitu kan. Paling telat datang ya kan. Iya, iya. Tapi kalau telat-telat datang mah gua rasa klasik lah ya. Iya. Oh, tapi kalau Aris nyebelin ya? Iya, Aris ya. Kadang-kadang kagak ada ngasih kabar, datang kan nih orang ya. Itu jadi nebak-nebak ya. Ayo nebak-nebak. Ya nggak, karena gue inget Naif, gue pernah wawancara Naif udah lama sih, pernah wawancara Naif. Kayak semua orang tahu Pepeng pasti telat, Pepeng yang main drum pasti dia telat gitu. Tapi ya udah berdamai udah kayak gitu orangnya mau kayak gimana gitu ya udahlah gitu. Tapi mungkin Pepeng walaupun sering telat diterima karena dia jago. Kalau Aris telat nggak jago. Nah itu dia ya kan. Kalau kayak Kicuy telat Kicuy ke kabarin pas itu. Tapi untung lucu kan. Bisa juga kemana aja. Nggak ada yang bisa ngegantiin. Kalau Aris banyak yang bisa gantiin kan? Bisa. Anjing lu Aris. Aris bukannya suka bantuin si ini? Musdalifah. Bantuin Iva kan? Iya. Aris. Mungkin karena posisi standby untuk bantu Ivanya rada jauh kali. Nah itu dia. Makanya kalau lihat nggak show Musdalifah yang terakhir tuh, Mama Musda kan Musdalifah pakai diksi mulu tuh. Itu karena sering ngobrol sama Aris itu. Iya benar-benar. Pasti ada dampaknya. Sekarang konten Musdalifah juga diksi mulu kan. Kemarin pedagang apa nih bener tuh diksinya udah. Jadi udah mah Musdalifahnya aneh, kelakuannya ditambah lagi kayak gini tambah aneh. Tapi Sohibul Diksi udah bisa lu beli digital downloadnya, Sohibul Diksi TV itu di comika.id, harganya sekarang 80.000 masih sampai kapan sih? Lu pengen ini naik kapan? 100 pembeli pertama. Oke kalau gitu, jadi gua coba tayangin secepatnya. Selama 100 pembeli pertama masih 80.000, setelahnya jadi 100.000, jadi lu buru-buruan. Iya. Durasinya 2 jam, lu bisa ngelihat satu persatu sekali lagi. Fala, Putra, Rio, Aris, Ripai, Levi Kicuy. Lu bisa ngeliat 7 komika, ini 7-7-nya ini udah lucu nih. 7 bergabung jadi satu, bermain permainan aneh, jadi tambah lucu lagi. 2 jam durasinya dengan harga segitu, aduh itu murah, it's a bargain. Abis itu nanti kalau misalnya lu udah nonton mereka, abis itu suka, mereka jalan, mereka bikin pertunjukan, lu kejar mereka. Karena mungkin ketika offer ada lagi yang beda-beda kan? Pasti beda. Pasti. Oke. Ada informasi yang nggak ketanya sama gue yang mau disampaikan? Ada lagi? Oh ini kita grup pertama yang di markas Comika. Oh, nih. iya. Yang tampil di iya, sini. Iya, kita yang pertama kali. Yang merawanin nih. Merawanin. Kalau spesial yang pertama si Odi ya? Enggak, iya spesial ya. Iya, gua agak kesel juga tuh. Gedung gua bukan gua lagi. Anjing Odi. Tapi silakan disikat, ini si Sohibul Diksi adalah grup pertama yang manggung di studionya Comika Space di markas Comika, lu bisa tonton. Dan siapa tahu lu suka permainan mereka, lu ngirim CV. Saya juga bisa 2 kata lucu. Sikat. Ini 2 kata lucu buatan saya, dikirim. Dipakai sama mereka tuh. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Sukses terus dan nanti kita cari tahu aja apakah di tahun berikutnya, karena rencana tiap tahun selalu bikin produk, tahun berikutnya ada lagi dan keanehannya apa kita juga nggak tahu. Thank you semuanya, bye-bye. Ya, hilang tangan. Nah, kan. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.